Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Imul Firdani hadir menyapa Anda. Kali ini saya berkesempatan untuk membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Hadirkan Tasya Loka sebagai wujud pelestarian budaya. Mahasiswa Ilkom Untidar bersama Bukit Rema kolaborasi berdayakan UMKM mainan tradisional. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar bersama Bukit Rema kolaborasi berdayakan UMKM mainan tradisional dalam rangka pelestarian budaya tradisional. Kegiatan ini diselenggarakan pada Minggu 1 Juni 2025 di Toko Daun Bukit, Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, sebagai luaran dari mata kuliah PR Campaign. Pranatalia Natasha, perwakilan tim mahasiswa Ilkom, mengatakan bahwa hadirnya Tasya Loka tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga tradisi. Dalam kegiatan ini, mahasiswa Ilkom Untidar juga berperan membuat desain kemasan Tasya Loka dengan konsep ukiran tradisional, dan terdapat elemen mainan tradisional serta bangunan gereja ayam Bukit Rema. Sejak diluncurkan, produk Tasya Loka telah mendapat respon positif dari para pengunjung Bukit Rema, terutama wisatawan mancanegara. Antusiasme mereka membuktikan bahwa warisan budaya Indonesia dapat menjadi daya tarik wisata yang kuat dan memiliki potensi pasar global. Hal ini sekaligus menunjukkan keberhasilan kampanye dalam menjangkau target yang lebih luas, serta memberi dampak langsung bagi UMKM mitra, baik dari sisi promosi maupun penjualan produk. Berita yang kedua, BMKM Untidar gelar Sintesa 2025. Wali Kota Magelang turut hadir dan beri apresiasi. Universitas Tidar melalui BMKM menyelenggarakan Sintesa 2025 selama 2 hari, 1 hingga 2 Juni 2025, yang puncaknya digelar di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran. Mengusung tema bersatu dalam ilmu berkarya untuk bangsa, kegiatan ini terdiri dari lomba karya tulis ilmiah nasional bertema Renewable Energy serta expo jurusan yang memperkenalkan berbagai program studi kepada pelajar SMA SMK Sekeduraya. Ketua BMKM Untidar, Rangga, menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran mahasiswa akan energi terbarukan dan memperluas jangkauan promosi kampus. Wali Kota Magelang, Hadamar Prasetyono, yang hadir langsung membuka acara, menyampaikan apresiasi dan mengajak generasi muda untuk aktif menciptakan karya serta menjadi agen perubahan. Sintesa 2025 diharapkan menjadi ruang kolaborasi, edukasi, dan pengabdian mahasiswa dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. Berita yang ketiga, CV Kandang Lestari bersama Melek Huruf dan LPM Mata Untidar meluncurkan kegiatan Sudut Sumber Dunia untuk Tumbuh. Bekerja sama dengan komunitas Melek Huruf dan LPM Mata Universitas Tidar, CV Kandang Lestari meluncurkan program CSR bertajuk Sudut Sumber Dunia untuk Tumbuh di MTS Dipodrono Sukomakmur Magelang pada Senin 2 Juni 2025. Sebanyak 300 buku bacaan dan rak buku disalurkan untuk menciptakan ruang baca yang nyaman sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi pelajar. Kepala Sekolah MTS Dipodrono, Ali Maksum, menyebut ruang literasi ini sebagai tempat tidak hanya untuk membaca, tapi juga untuk berpikir kritis dan menggali ide. Tak hanya penyerahan fasilitas, program ini juga diramaikan dengan sosialisasi gemar membaca oleh mahasiswa Universitas Tidar, Rendra dan Anyelir, serta terdapat pesta literasi, sebuah permainan edukatif yang mengasah kemampuan berpikir kritis dan kerjasama antar siswa. Pemilik CV Kandang Lestari, Junsa, berharap bantuan ini bisa menjadi langkah kecil menuju prestasi dan kebiasaan positif jangka panjang. Berita yang keempat, gelorakan semangat Pancasila, Untidar gelar lomba puisi mahasiswa dan pelajar tingkat nasional. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Untidar kembali menggelar lomba puisi mahasiswa dan pelajar tingkat nasional
untuk ketiga kalinya dengan mengusung tema nuansa cinta negeri dalam bait puisi pada Selasa 3 Juni 2025 di Gedung Dr. HR Suparsono. Rektor Untidar Profesor Dr. Sugiarto MSI menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini menunjukkan komitmen tinggi Untidar sebagai lembaga yang menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Turut hadir secara daring Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIB Dr. Ireng Kamulin Sinaga APMPD yang mengapresiasi pelaksanaan lomba puisi di Untidar. Beliau menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai, asal-usul dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Acara ini menggandeng 3 juri profesional dari kalangan akademisi, yaitu Muhammad Nur Hanif SSMA, dan praktisi yaitu Bapak Budi Kutomo dan Bapak Muhammad Munir, yang sekaligus memutuskan bahwa juara satu lomba musikalisasi puisi mahasiswa jatuh kepada tim bentrok dari Universitas Bengkulu dengan anggota Gofal dan Fasya Nabila. Berita yang kelima, kunjungan UKM Pelita ke UMKM Jamur Borobudur, belajar dari inovasi dan ketekunan pelaku usaha lokal. UKM Penalaran Ilmiah dan Kreativitas Mahasiswa atau UKM Pelita Universitas Tidar melaksanakan kunjungan ke UMKM Jamur Borobudur yang berlokasi di Dusun 109 Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 18 Mei 2025 dan dilaporkan kepada Humas Untidar pada Selasa 3 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari langsung praktik kewirausahaan dari pelaku usaha lokal yang berhasil mengembangkan usahanya dari nol hingga menjadi salah satu destinasi edukasi dan wisata kuliner yang dikenal luas. Didirikan Puput Setyoko sejak 2013, UMKM Jamur Borobudur berkembang dari budidaya jamur segar menjadi usaha olahan dan wisata edukatif. Produk seperti keripik, dimsum hingga teh jamur lingzi menjadi andalan. Usaha ini menginspirasi mahasiswa Universitas Tidar untuk berinovasi dan memahami pasar, sejalan dengan visi kampus berbasis kewirausahaan dan kebudayaan. Berita yang keenam, Untidar selenggarakan kegiatan pembekalan karir dan penyerahan SK CPNS 2024. Untidar selenggarakan kegiatan penyerahan surat keputusan atau SK CPNS dan pembekalan karir pada Rabu 4 Juni di Lab Komputer Lantai 1 Gedung Rekayasa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada para CPNS yang akan mengemban tugas sebagai bagian Civitas Akademika Untidar. PLT Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Dr. Astuti MPD mengungkapkan sebanyak 88 peserta CPNS dinyatakan lolos formasi dosen dan teknik Untidar. Dalam kesempatan ini, Profesor Dr. Sugiarto MSI selaku Rektor secara simbolis menyerahkan secara langsung SK CPNS didampingi oleh Wakil Rektor 2, Dekan dan Kepala Biro. Kegiatan ini diisi dengan pembekalan oleh internal Untidar, yaitu Ketua Tim Kerja Bidang Tata Laksana dan Kepegawaian, Hatma Iza Perdana SPD, yang menyampaikan budaya kerja di Untidar, manajemen PNS, pengembangan karir, dan pengembangan kompetensi. Adanya kegiatan ini kedepannya diharapkan pada CPNS Untidar tahun 2024 mampu beradaptasi dan berkontribusi positif dalam membangun kualitas pendidikan Untidar. Berita yang ketujuh, Untidar resmikan Pusat Studi Pariwisata dan PUI Borobudur, perkuat sinergi dengan Badan Otoritas Borobudur. Untidar resmi meluncurkan Pusat Studi Kajian Kepariwisataan dan Kebudayaan dan meresmikan Pusat Unggulan Iptek atau PUI Borobudur sebagai salah satu langkah strategis dalam mendorong riset, pelestarian budaya dan pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat lokal atau komunitas di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono dan dihadiri oleh jajaran rektorat dan perwakilan dari Badan Otorita Borobudur atau BOB pada Rabu 4 Juni 2025. Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, menyampaikan bahwa pendirian Pusat Studi dan PUI ini selaras dengan posisi strategis Untidar sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kota Magelang.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU Untidar dan Badan Otoritas Borobudur atau BOB yang menjadi tonggak penting dalam sinergi lintas sektor antara institusi pendidikan dan pengelola kawasan strategis pariwisata nasional. Senada dengan hal tersebut, Profesor Iza juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini membuka peluang konkret bagi mahasiswa. Dengan peresmian pusat unggulan Iptek ini, Untidar menunjukkan komitmennya dalam menciptakan model pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, berbasis pengetahuan dan berlandaskan pada pelestarian nilai budaya. Berita yang ke-8, Rektor dan Wakil Rektor Untidar tinjau panen ayam, bukti komitmen pada edukasi terapan. Rektor Untidar Profesor Dr. Sugiarto MSI didampingi PLT Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Dr. Astuti MPD dan Kepala Unit Pengelola Usaha atau UPU Jalu Aji Prakoso SE Mekdev melakukan peninjauan panen ayam di Bandongan Teaching Farm Universitas Tidar pada Rabu 4 Juni 2025 yang dihadiri oleh Mitra Pres Untidar di Selingkar, Magelang, dan Yogyakarta. Kegiatan panen tersebut merupakan bagian dari program kolaborasi antara Untidar dan PT Charon Pokpen Indonesia atau CPIN. Kepala UPU Jalu Aji Prakoso SE Mekdev menjelaskan mengenai proses persiapan dan pemeliharaan ayam dilakukan selama 2 bulan dan bobot ayam panen. Dari sisi teknis, perwakilan Technical Service PT Charon Pokpen Indonesia, Ainul Rafiq, menjelaskan bahwa periode panen raya biasanya berlangsung setiap 35 hingga 38 hari. Selain itu, ia juga memaparkan bahwa Teaching Farm Untidar telah menggunakan sistem kandang close house untuk meminimalkan gangguan dari luar serta menerapkan standar biosecurity dan sanitasi tinggi demi menjaga kesehatan ternak. Di kesempatan yang sama, Rektor Untidar memberikan apresiasinya terhadap keberhasilan kegiatan ini dan berharap Bandongan Teaching Farm dapat menjadi wadah pembelajaran aplikatif bagi mahasiswa sekaligus mendukung kemandirian kampus dalam mengembangkan unit usaha pendidikan berbasis industri. Berita yang ke-9, Untidar buka banyak jalur di seleksi mandiri 2025. Untidar secara resmi mengumumkan kembali pendaftaran seleksi mandiri tahun 2025 yang sudah dimulai sejak 20 Mei 2025 dan akan berakhir 10 Juni 2025 melalui konferensi pers yang diselenggarakan di Bandongan Teaching Farm pada Rabu 4 Juni 2025. Dalam paparannya, Ketua Tim Kerja Bidang Humas Danu Wiratmoko AMD menjelaskan bahwa seleksi mandiri menjadi alternatif bagi calon mahasiswa yang tetap ingin menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Ia menegaskan bahwa pada tahun 2025, seleksi mandiri Untidar terdapat 6 jalur seleksi, yaitu SMJK MS, SMJK Dodi, SMJP, SMUTBK, SMUT, dan SMODS. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Untidar tahun ini menambahkan jalur SMK Dodi untuk membuka kesempatan bagi calon mahasiswa dari keluarga mitra dunia usaha dan dunia industri. Biaya pendaftaran semua jalur seleksi mandiri di Untidar sebesar Rp250.000. Seluruh proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara daring dengan sistem verifikasi data yang ketat melalui website pendaftaran yaitu di smart.untidar.ac.id. Kecuali untuk jalur SMUT dan SMODS, selain pendaftaran di akun Smart juga harus melakukan tes secara langsung di 2 kampus Untidar, yaitu Kampus Tuguran dan Kampus Sidotopo. Bapak Danu selaku Kepala Humas Untidar juga menambahkan jika Untidar memanfaatkan teknologi untuk memudahkan calon pendaftar. Pada konferensi pers ini juga disampaikan mengenai jumlah prodi yang membuka jalur mandiri beserta daya tampungnya yang juga dapat diakses melalui website um.untidar.ac.id. Berita yang ke-10, Untidar raih opini WTP, bukti tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Untidar menuraikan capaian membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk laporan keuangan tahun 2024 dari BPK RI. Capaian ini diperoleh hanya 1 tahun semenjak Untidar menyandang status PTN BLU. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum, Dr. Astuti MPD, dalam konferensi pers di Bandongan Teaching Farm pada Rabu 4 Juni 2025.
Pengakuan ini menegaskan bahwa seluruh pengelolaan keuangan Untidar telah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Dr. Astuti MPD menyebutkan bahwa opini WTP merupakan hasil audit eksternal yang diberikan kepada lembaga yang dinilai memiliki laporan keuangan yang akurat dan tidak mengandung penyimpangan material. Selain itu, opini WTP tidak hanya dinilai dari sisi pengeluaran dan pendapatan, tetapi juga mencakup arus kas dan hasil usaha. Rektor Untidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, yang juga hadir menemui pers, ikut menambahkan Untidar juga baru saja meraih penghargaan dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II sebagai peringkat 2 tax center dengan relawan pajak terbanyak tahun 2025. Melalui pencapaian ini, Untidar berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola yang baik sebagai fondasi dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Berita yang ke-11, Daihatsu Magelang bersama dengan mahasiswa Ilkom Untidar gelar workshop bertajuk K3 dan CV Builder. Daihatsu Magelang bersama dengan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar menggelar workshop bertajuk K3 dan CV Builder untuk menciptakan anak SMK sebelum terjun di dunia kerja pada Rabu 4 Juni 2025 di SMK Muhammadiyah 1 Salam Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam kegiatan ini terdapat 2 materi pokok yang disampaikan, yaitu K3 oleh perwakilan divisi bengkel di Daihatsu Magelang oleh Arifin, dan materi kedua yaitu mengenai cara pembuatan CV oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Untidar. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan materi mengenai K3, leadership, dan pembuatan CV pada para peserta workshop. Berita yang ke-12, Ilkom Untidar gandeng puluhan mitra dalam screening iklan. Kegiatan yang sebagai output dari mata kuliah periklanan di Prodi Ilkom ini menggandeng puluhan mitra dari dinas atau instansi, industri, bahkan sampai UMKM yang terlibat. Beberapa contoh mitra antara lain dari Taman Kiai Langgeng, KONI Kota Magelang, Sundance Sports Center, Diskominsta, Dinas Perpustakaan Kota Magelang, Kolmi, Satu Seket, Rumah Tenun, Balkodes, Ringin Putih, dan masih ada lagi. Dosen Prodi Ilkom sekaligus pengampu mata kuliah periklanan Fitria Khairumnisa SI Kom MSI berharap agar dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi salah satu portofolio dan bekal mahasiswa Ilkom untuk terjun di dunia kerja. Berita yang terakhir, Untidar gelar sholat Idul Adha 1446 Hijriah bersama. Untidar menyelenggarakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah pada Jumat pagi 6 Juni 2025 yang bertempat di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran. Sholat Idul Adha pada tahun ini diikuti oleh sekitar 600 jamaah yang terdiri dari sivitas akademika, warga sekitar, serta masyarakat umum. Pada sholat Idul Adha di tahun 2025 ini dipimpin oleh seorang ustadz bernama Rifki Hamdani sebagai imam, dengan Ustadz Alfif Arwani bertindak sebagai khotib. Dalam khutbahnya, Ustadz Alfif menyampaikan pesan mendalam tentang perintah berkurban dalam Islam dan pentingnya keikhlasan dalam mengorbankan sebagian harta di jalan Allah. Kegiatan keagamaan ini berlangsung dengan tertib dan hikmat. Semoga semangat Idul Adha dapat terus memperkuat ukhuwah dan semangat berkurban dalam kehidupan sivitas kampus maupun masyarakat umum. Selanjutnya, sebagai rangkaian acara Idul Adha di Untidar, juga dilakukan penyembelihan hewan kurban di gerabak yang dibagikan di hari yang sama di Lab Rekayasa Untidar pada Sabtu 7 Juni 2025. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Imel Firdani dan segenap kru Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.